Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda masih dalam keadaan sehat ya hari ini. Baiklah, untuk pertemuan kedua kita pada hari ini akan membahas itu adalah bagaimana pengumpulan data, kemudian menyajikan data dalam statistik, terutama statistik dalam bidang arkeologi. Kita pertama itu adalah pembahasan mengenai statistika. Di statistika kita ada memiliki beberapa kegiatan di sini itu adalah mengumpulkan data, kemudian menyajikan data. Di mengumpulkan data ini adalah kegiatan pertama yang kita lakukan. Seandainya Anda melakukan suatu penelitian mengenai pengamatan terhadap fosil, misalnya fosil ya beberapa macam fosil misalnya ya. Kemudian Anda mengumpulkan data itu, kemudian Anda hitung berapa jumlahnya, kemudian Anda buat grafik. Ketika Anda mengumpulkan itu, maka kegiatan pertama yang Anda kerjakan. Lalu, selanjutnya, Anda melakukan di sana itu adalah bagaimana menampilkan data tersebut. Menampilkan data, baik itu misalnya secara gambar atau secara grafik, maka kegiatan kedua ini yang dikerjakan. Setelah itu Anda analisis, Anda hitung misalnya rata-ratanya berapa, kemudian variansinya berapa, lalu Anda perbandingkan dengan fosil yang lain. Maka kegiatan menganalisis ini yang Anda lakukan. Lalu Anda artikan ini, maka kegiatan ini interpretasi hasilnya. Sehingga di sini Anda mendapatkan informasi yang Anda peroleh. Pada saat informasi yang diperoleh, maka inilah guna daripada statistika. Itu adalah mendapatkan informasi dari sejumlah data yang dikumpulkan. Dari kegiatan yang kita lakukan ini statistikanya terbagi atas beberapa, itu dua jenis, yaitu statistika deskriptif sama statistika inferensi. Statistika deskriptif itu adalah kegiatan mengumpulkan, pengolahan dan penyajian sebagian atau keseluruhan data tanpa mengambil kesimpulan. Ini tanpa kegiatan mengambil kesimpulan. Jadi kita cukup di sini adalah mengumpulkan, kemudian mengolah dan menyajikan data, hanya sebatas di situ dari sejumlah data. Lalu ada lagi statistika inferensi. Inferensi ini, di statistika inferensi, kegiatan deskriptif yang sudah kita kerjakan itu adalah bagaimana mengumpulkan data, kemudian kita melakukan metode statistiknya, dan kita ambil kesimpulan dan kita artikan. Maka inilah dinamakan dengan statistika inferensi. Ini yang dinamakan dengan statistika inferensi di kegiatan menyimpulkan dan menganalisis data. Ini yang dinamakan dengan statistika. Jadi setiap yang sudah Anda lakukan sebenarnya dalam sehari-hari itu sudah ada kegiatan mengumpulkan, menyajikan data, kemudian menganalisis data, menginterpretasinya. Jadi kegiatan statistika itu sudah pernah Anda lakukan dalam keseharian kita kayak gitu. Dari kegiatan yang sudah kita lakukan itu adalah berusaha untuk melakukan suatu kegiatan yang dinamakan dengan metode ilmiah, di mana di metode ilmiah itu adalah cara mencari suatu kebenaran yang ditinjau dari segi penerapannya. Risikonya adalah untuk mengurangi kekeliruan. Jadi di sini langkah-langkah dalam melakukan suatu metode penelitian kita, metode ilmiah itu adalah merumuskan masalah, melakukan studi literatur, kemudian membuat dugaan, pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis. Lalu ini mengumpulkan data dan menyajikannya. Di sinilah perannya statistika di sini. Nah, karena tanpa adanya statistika di sini, kegiatan metode ilmiah yang kita kerjakan itu tidak akan ada akhirnya, tidak akan ada mengambil kesimpulan kayak gitu. Jadi di kegiatan metode ilmiah ada peran statistika yang diambil di sana. Itu di mana ini di kegiatan instrumennya, kemudian pengambilan datanya, sifat data, variabel, metode analisisnya. Di sinilah peran statistika ketika kita melakukan suatu metode ilmiah. Itu kenapa mata kuliah ini itu sangat penting bagi Anda, karena nanti Anda akan masuk ke dalam ranah penelitian untuk berpikir suatu yang ilmiah. Dari sana
dari statistika itu kita adalah kegiatannya kan mengumpulkan data. Pada saat kita mengumpulkan data, data itu ada beberapa kriteria. Itu pertama dinamakan dengan data kualitatif, kemudian ada lagi itu dengan data kuantitatif. Yang mana yang dinamakan dengan data kualitatif? Data kualitatif itu adalah data yang bukan berbentuk angka. Yang bukan berbentuk angka. Jadi misalnya adalah ini, jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan misalnya itu adalah guru. Kemudian ada pedagang misalnya. Nah ini, pedagang dan lain-lain. Kemudian status marital. Status marital misalnya adalah sudah kawin, kemudian belum kawin misalnya. Sudah menikah dan belum menikah misalnya. Lalu tingkat kepuasan ini misalnya adalah sangat puas, kemudian puas, tidak puas. Nah, ini dinamakan dengan tingkat kepuasan. Dan ini jenis data yang ini dinamakan dengan data kualitatif. Nah, ini data kualitatif ini. Selanjutnya, itu ada yang dinamakan dengan data kuantitatif. Nah, ini data kuantitatif. Ini adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Misalnya adalah lama bekerja. Lama bekerja misalnya adalah 5 tahun. Ada yang 7 tahun misalnya. Jadi di sini ada 5 dan 7, kemudian jumlah gaji, ada yang bergaji misalnya 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang 5 juta, 2 juta misalnya. Ada usia, ada kita yang usianya 22, ada yang 21, ada yang 19, ada yang 18 misalnya seperti itu. Maka ini kategorinya data kuantitatif atau hasil ulangan. Misalnya Anda dapat nilainya UTS adalah 50 atau ada yang 80, ada yang 90. Maka itu dinamakan dengan data kuantitatif karena dia adalah berbentuk angka. Lalu, dari data yang kita kumpulkan tadi, itu kan jenis datanya ada kualitatif, ada kuantitatif. Ini ada yang kategorinya dinamakan dengan data nominal, ada ordinal. Lalu ada yang kuantitatif terbagi atas interval, ada yang namanya adalah rasio. Nah ini, ada yang interval, ada yang rasio. Ini adalah jenis-jenis data kita. Yang mana? Yang dinamakan dengan data nominal. Data nominal itu adalah data yang diperoleh dengan cara pengkategorian atau klasifikasi. Jadi ciri-cirinya itu adalah jenis kelamin. Yang ini jenis kelamin. Jenis kelamin itu dikategorikan atas pria, kemudian perempuan misalnya ini. Ini mungkin yang selanjutnya ada mungkin jenis pekerjaan. Itu dikategorikan adalah misalnya guru, dokter, petani misalnya, lalu pedagang. Nah, ini dan lain, misalnya ini dan lain-lain. Lalu ini antara pria dan perempuan ciri-cirinya ini di kategori data nominal ini posisinya setara. Tidak ada yang akan kita bedakan. Artinya adalah pria tidak menyatakan dia pria lebih baik dibandingkan perempuan atau perempuan lebih baik daripada pria ataupun sebaliknya, itu tidak seperti itu. Itu bukan juga untuk jenis pekerjaan. Guru itu lebih baik daripada dokter atau dokter lebih baik daripada petani, bukan seperti itu. Jadi kalau misalnya di data nominal, maka posisi data ini adalah setara. Dan ini tidak bisa dijumlahkan. Jadi artinya guru ditambah dokter nggak bisa. Ini pria ditambah perempuan misalnya itu nggak bisa kayak gitu. Lalu ada lagi jenis data namanya adalah data ordinal. Data ordinal itu sama juga dengan data nominal, pengkategorian juga, tetapi berbeda. Berbedanya di mana di sini? Ini kalau untuk data ordinal dia berupa peringkat. Dia berupa peringkat, tetapi dia merupakan data kategori juga. Misalnya adalah jenisnya kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini bisa kita kategorikan. Ini adalah misalnya sangat puas, kemudian puas, tidak puas. Nah ini. Motivasi misalnya adalah
sangat baik misalnya, kemudian baik, lalu tidak baik. Nah, ini misalnya adalah. Oke, selanjutnya itu ada jenis data interval. Di data interval itu adalah jenis data yang kita peroleh dari suatu pengukuran, di mana pada jenis data ini dia memiliki ciri-ciri, tidak ada kategorinya. Kemudian satu data dengan data yang lainnya itu dapat dibedakan. Kemudian dia datanya dapat di-ranking. Data tidak memiliki titik mutlak. Dan dia bisa dilakukan operasi hitung. Misalnya kita tambahkan, bagi, kali, kayak gitu. Misalnya adalah temperatur. Ada yang temperatur misalnya adalah 25 derajat Celcius, ada yang 30 derajat Celcius, dan selebihnya kayak gitu, ada yang 100 derajat Celcius misalnya. Sistem kalender, misalnya ada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 misalnya. Ini adalah jenis data interval. Lalu, selanjutnya dinamakan dengan data rasio. Di data rasio, ini kita melakukan suatu pengukuran di mana dia memiliki jarak antara dua buah titik. Kemudian dia adalah memiliki titik mutlak absolutnya. Nah, ini titik mutlak absolut. Ciri-cirinya, datanya tidak dapat dikategorikan. Kemudian antara satu data dengan data yang lain itu dapat dibedakan dan dapat di-ranking serta dilakukan operasi hitung. Kemudian misalnya adalah gaji. Gaji misalnya ada yang bergaji 10 juta. Kemudian dia memiliki titik baku mutlak. Ini pembedanya dengan interval. Ketika gaji orang 0 rupiah misalnya, ini adalah titik mutlak. Ini artinya adalah tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Nah, ini tidak ada nilainya. Kemudian kalau jumlah buku 0 juga misalnya adalah ini tidak ada bukunya. Beda kalau misalnya suhu, ini suhu 0 derajat ada. Berarti ini adalah dinamakan dengan titik beku misalnya. Titik beku ini mengartikan bahwasanya non mutlak pada si interval itu ada nilainya, sedangkan nol mutlak untuk data rasio itu tuh nggak ada nilainya. Itu adalah untuk jenis data. Kemudian jenis data yang kita miliki itu kita lakukan itu dengan cara pengumpulan data. Di pengumpulan data itu ada data dengan cara bagaimana mengambilnya. Cara bagaimana mengambilnya itu terbagi atas dua. Pertama, itu dinamakan data primer. Dinamakan dengan data primer. Data primer itu adalah data yang langsung diambil oleh si pengambil data ke objeknya langsung. Jadi misalnya Anda sering ini ke muara ke candi misalnya, di sana Anda melihat fosil-fosil yang di sana di candi tersebut, ini Anda langsung ke sana, langsung ke objek pengamatan. Maka ini dinamakan dengan data primer. Lalu ada lagi data sekunder. Data sekunder ini adalah cara pengambilan data melalui pihak tertentu. Jadi misalnya ada lembaga yang melakukan suatu pengambilan data, lalu kita perginya ngambil data ke sana. Jadi misalnya adalah ini ada data usia fosil misalnya, atau usia daripada tanaman, ini ada di BPS. Anda datangnya ke BPS. Datang ke BPS, maka ini dinamakan dengan data sekunder, data yang diambil ini. Data sekunder ini dinamakan dengan ini data yang Anda langsung ambil ke BPS itu dinamakan data sekunder. Tapi ini melalui perantara untuk mengambilnya. Anda tidak langsung ke melihat usia fosil itu, tapi mereka yang melihat BPS ini. Maka ini dinamakan dengan data sekunder. Ini nanti akan kita lakukan pengolahan data dari data yang kita miliki tersebut. Ini kita bisa melakukan penyajian data. Penyajian data yang kita lakukan itu bisa berupa narasi. Ada narasi berarti adalah berupa suatu kalimat kayak gitu. Ada yang berupa tabel, ada yang dilakukan secara grafik.
Ada yang secara mapping. Nah, ini. Ada juga yang secara gambar. Ini prosedur penggunaan data kita. Data yang kita miliki, tadi ada yang bersifat data kualitatif, ada yang kuantitatif. Ini bisa kita lakukan dengan metode tabel. Kita buat nanti, ini kalau untuk pembuatan bagaimana cara membuat distribusi frekuensi, kemudian distribusi frekuensi relatif, grafik batang, grafik lingkaran, itu nanti akan kita bahas di pekan depan bagaimana caranya. Lalu di data kuantitatif juga seperti itu. Ini adalah jenis-jenis daripada nama-nama tabel dan grafik yang ada kita sajikan nanti dari data yang kita miliki. Kalau penyajian data secara narasi, itu kita sajikan misalnya adalah dengan cara menyampaikan kalimat. Misalnya seperti ini, ada sekitar 90% penderita penyakit Y di kota X adalah anak usia sekolah dasar yang tinggal di daerah nelayan. Maka ini adalah penyajian data yang dilakukan secara narasi. Misalnya juga, Anda mendapatkan informasi itu adalah mengenai fosil yang ditemukan di suatu daerah X, itu sebanyak 50 fosil misalnya. Itu juga adalah penyajian data yang dilakukan secara narasi. Nah, ini juga bisa. Kemudian ada lagi penyajian data yang dilakukan secara tabel. Maka ini adalah menyajikan data kita yang dalam bentuknya antara kolom dan baris. Nah, ini ketika kita menyajikan data dalam bentuk kolom dan baris, maka ada syarat-syaratnya. Itu adalah kita memiliki judul tabel, isi tabelnya, kemudian ada juga catatan kakinya. Itu berasal dari mana sih sumber tabel itu kita peroleh dari mana. Misalnya judul tabel kita sajikan dalam bentuk singkat, kemudian isinya. Nah, ini misalnya adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Ini adalah distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan hasil penelitian. Ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel, yang mana di sini ini adalah survei pada pasien rumah sakit Y di kota X tahun Y misalnya. Ini kelompok umur kurang dari 20 tahun itu sebanyak 1 orang. 20 sampai 35 tahun sebanyak 5 orang, kemudian 36 sampai 50 tahun sebanyak 7 orang. Lebih dari 50 tahun itu adalah sebanyak 3 orang, dan jumlah orang di dalam rumah sakit itu adalah sebanyak 16 orang yang mengikuti suatu responden. Ini adalah penyajiannya juga penyajian data dalam bentuk tabel. Ini ada barisnya, kemudian ada kolomnya. Kolomnya adalah ini mengenai puskesmas, itu usia daripada pasien yang ada di puskesmas tersebut, jumlahnya. Ini juga penyajian data dalam bentuk tabel. Ini adalah mengenai data tentang penyalahgunaan narkoba oleh siswa di kota X. Ini ada yang alasannya coba-coba sebanyak 87,2%. Lalu ada yang iseng sebanyak 69,2%. Ada yang mencari ketenangan sebanyak 59%. Lalu ada yang ikut teman, itu juga sebanyak 59%, lalu menambah keberanian, ini 20,5%, lalu ada yang dipaksa seseorang, ini adalah sebanyak 10,3%. Ini sumber datanya dari survei pada siswa SMA di kota X, misalnya pada tahun 2003. Ini adalah penyajian data yang kita lakukan dalam bentuk tabel. Kemudian ada penyajian data yang kita sampaikan dalam bentuk grafik. Ini syaratnya adalah terdiri dari judul juga, ada badan grafiknya, kemudian ada catatan kakinya juga. Yang bentuk grafik itu ada yang bentuknya seperti garis, ada histogram, kemudian kita masih merujuk kepada jenis data yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Jadi kalau untuk garis histogram itu hanya cocok untuk data yang interval sama rasio. Lalu ada yang bentuk grafik kita adalah bar. Ada bar, ada pie, ada piktogram. Ini adalah untuk kategori data yang jenisnya adalah nominal dan ordinal. Ini bentuk grafik data.
Jadi ini adalah grafik batang. Ini grafik batang mengenai jumlah penderita DB, diabetes pada wilayah X. Wilayah X ini juga adalah bentuk bar diagram. Ini mengenai dugaan HIV. Ini adalah diagram pie, diagram pie. Ini adalah yang garis tadi. Yang garis mana? Yang garis ini kita dapatkan dari titik-titik. Nah, ini. Kemudian ada yang bentuk juga OGIF, bentuknya adalah seperti ini. Kemudian ada yang diagram scatter plot, itu adalah bagaimana kita menggambar dari sumbu X ke sumbu Y. Sumbu X ke sumbu Y ini adalah naik, ini turun, ini adalah memencar. Memencar, dia acak di sini. Ini bentuknya juga. Lalu ini adalah bentuk mapping, pemetaan. Jadi ini adalah bentuk penyajian juga dalam bentuk data. Ini adalah gambar tentang wacana arkeologi yang kita dapat dari geoarkeologi.blog.ugm.ac.id. Ini menyatakan mapping daripada arkeologi. Ini juga adalah tentang pemetaan dan bangunan, pemetaan bangunan dan arkeologi. Nah, ini ada yang menyatakan tumbuh-tumbuhan, kemudian yang menyatakan bangunan, lapangan, kayak gitu ini. Lalu ini juga dinamakan gambar. Ini adalah informasi daripada artefak. Nah, ini juga menyampaikan itu adalah bagaimana cara penyajian data. Jadi informasi yang kita sampaikan hari ini adalah jenis-jenis dari penyajian data, dan bagaimana untuk membentuk penyajian data itu belum kita sampaikan di pertemuan ini. Ini akan kita bahas di pertemuan pekan depan. Itu adalah membuat grafik, kemudian membuat gambar ini ya, kemudian yang berbentuk garis tadi. Jadi kita akan sampai ke sana, kemudian membuat tabel bagaimana cara menyajikan data. Ya, ini adalah gambar juga, informasi gambar. Dari gambar ini kita bisa mendapatkan informasi, yaitu ini adalah tentang ya, mana yang badannya normal, kemudian tidak normal. Ketika misalnya bentuknya tidak normal, maka ini bisa diindikasi dia adalah kekurangan gizi, misalnya seperti itu. Nah, ini dari ini kita bisa dapatkan informasi. Ya, sekian dari penjelasan ini mengenai bagaimana cara mengumpulkan data dan bentuk dari penyajian data. Pekan depan kita akan membahas lagi, itu adalah data kuesioner, kemudian data bagaimana membuat penyajian data. Untuk itu saya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.